Halo sobat-sobat semua, jumpa lagi di channel saya, channel Natalius Nata, channel yang selalu memberikan informasi terbaru untuk Anda semua. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi tentang berkas-berkas yang harus disiapkan jika lulus ASN P3K dan CPNS ya. Karena kalau melihat berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, persyaratan untuk yang lulus ASN P3K dan CPNS itu hampir sama ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus mendukung channel saya ini. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Bunyikan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan dari channel saya ini berbagai informasi lainnya. Kemudian tuliskan komentar Anda, berikan jempol dan bagikan video ini. Nah, sobat-sobatku semua, harapannya sobat-sobatku semua yang menonton video ini semoga bisa lulus ya, dan harapannya bisa lulus dalam seleksi ASN P3K maupun yang CPNS. Nah, sobat-sobatku semua berkas yang saya sampaikan ini, harapannya itu bisa disiapkan dalam bentuk sebagai berikut ya. Nah, yang pertama, disiapkanlah dalam bentuk yang asli. Kemudian yang kedua, semoga bisa disiapkan berupa fotokopi, minimal sudah dilegalisir. Dan yang ketiga, siapkan juga berkas-berkas yang saya sampaikan ini dalam bentuk scan PDF ya. Dan yang keempat mungkin dalam bentuk foto. Nah, kemudian juga perlu dipahami bahwa berkas-berkas yang disiapkan ini saya kelompokkan dalam 4 kategori ya, supaya sobat-sobatku semua bisa memahami. Kita lihat kategori yang pertama. Kategori yang pertama ini nomor 1 adalah berkas utama. Ini maksudnya adalah berkas-berkas ini memang harus sudah kita siapkan sedini mungkin, karena berkas-berkas ini kita bisa memilikinya dan sudah dipastikan sudah memiliki ya. Nah, apa saja? Yang nomor 1 adalah KTP, ya. Yang kedua adalah kartu keluarga, ya. Bagi kita yang belum berkeluarga ya berarti kita kartu keluarganya masih bergabung dengan orang tua. Jika yang sudah berkeluarga maka sudah pecahlah kartu keluarganya dan sudah memisahkan diri dari kartu keluarga orang tua. Kemudian yang ketiga adalah akta kelahiran kita sendiri, ya. Yang keempat adalah surat nikah, ya, atau berupa akta perkawinan. Ini bila yang sudah menikah, ya. Kemudian yang kelima adalah akta kelahiran suami atau istri. Ini jika sudah menikah. Kemudian yang keenam adalah akta kelahiran anak. Ini juga bila Anda sudah menikah dan memiliki anak, ya. Kemudian yang ketujuh adalah ijazah mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian yang S1 atau mungkin yang memerlukan yang S2 disiapkan semua. Yang kedelapan adalah transkrip nilai yang pendidikan terakhir sesuai dengan formasi yang kita lamar ya. Kemudian yang kesembilan, ini juga seringkali diminta, maka saya masukkan di sini di berkas utama adalah bisa menghubungi kampusnya masing-masing, minta surat keterangan akreditasi kampus maupun program studi. Saya yakin setiap kampus tempat kita kuliah itu memiliki surat keterangan akreditasi kampus dan prodi. Silahkan diminta ya, baik berupa scan-nya juga boleh disiapkan. Kemudian yang kedua, selain berkas utama adalah ini adalah berkas-berkas yang diunduh nantinya dari akun SSCASN. Nah ya, berkas-berkas ini kita tidak bisa menyiapkan dari sekarang karena ini harus menunggu di akun SSCASN kita masing-masing.
Nah, apa saja nanti berkas-berkas yang di bagian kedua ini? Yang pertama adalah surat pernyataan tidak mengajukan pindah. Kemudian yang kedua adalah surat pernyataan bersedia ditempatkan dimanapun. Yang ketiga adalah surat pernyataan tidak pernah dipidana. Yang keempat, surat pernyataan tidak pernah diberhentikan secara hormat atau tidak hormat. Kemudian yang kelima adalah surat pernyataan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang keenam adalah surat pernyataan 5 poin. Yang ketujuh adalah daftar riwayat hidup. Dan yang kedelapan adalah pas foto. Nah, untuk 8 berkas yang ini, sobat-sobatku semua itu belum bisa menyiapkan dari sekarang ya. Karena ini nanti akan kita peroleh semua jenis format dan berkas ini setelah kita dinyatakan lulus dan kita bisa mengambilnya, mengunduhnya itu di akun SSCASN kita nantinya. Kemudian yang ketiga adalah berkas yang kita siapkan tetapi harus menunggu arahan dari instansi tempat kita melamar. Ya, kita juga belum boleh menyiapkan dari sekarang. Ya, kita belum boleh ya, karena berkas-berkas ini harus menunggu arahan atau kebijakan dari instansi tempat kita melamar. Nah, apa saja? Yang pertama adalah SKCK. Ya, ini nanti instansi akan menentukan formatnya bagaimana, membuatnya di mana, apakah di Polsek, Polres, ataupun Poldar. Kita tunggu saja arahannya, tapi inilah gambarannya. Yang kedua adalah surat keterangan bebas nafsa. Ini juga sama, jangan dibuat dulu, tapi inilah gambarannya. Apakah nanti dibuat di puskesmas, rumah sakit umum, atau Labkesda, atau BNN. Yang ketiga juga sama, surat keterangan sehat jasmani. Ya, ini adalah surat keterangan dokter yang biasa ya. Kemudian yang keempat adalah surat keterangan sehat rohani. Ini maksudnya yang berkaitan dengan keterangan kejiwaan kita. Yang kelima adalah surat pengalaman kerja. Ya, jika ada, tapi saya yakin ya, biasanya kalau kita lulus yang P3K ya, pasti kita sudah memiliki riwayat pengalaman pekerjaan. Jadi biasanya diminta juga. Yang keenam adalah surat lamaran yang ditujukan kepada instansi masing-masing. Dan yang ketujuh adalah pas foto. Nah, sekali lagi sobat-sobatku semua, di berkas poin yang ketiga ini jangan dibuat terlebih dahulu, tetapi ini harus menunggu arahan dari instansi tempat kita melamar. Seperti apa formatnya, bentuknya ya, nanti kita tunggu saja arahan dari instansi tempat kita melamar itu sendiri. Kemudian yang keempat, saya masukkan juga di sini ada namanya berkas tambahan ya. Berkas tambahan ini dalam arti dia tidak terlalu diminta secepat mungkin, tapi biasanya ini harus disiapkan juga ya untuk antisipasi. Nah, yang pertama adalah kartu NPWP. Ya, biasanya juga diminta. Yang kedua adalah kartu BPJS jika ada ya. Kemudian buku tabungan. Nah, untuk buku tabungan ini biasanya akan diminta saat kita melakukan pemberkasan ya. Tapi biasanya akan diatur oleh instansi kita karena biasanya untuk buku tabungan ini menyesuaikan dengan buku tabungan untuk kita penerimaan gaji. Biasanya ini menyesuaikan dengan bank-bank daerah di instansi masing-masing ya. Kemudian yang keempat, kalau melihat di tahun sebelumnya juga disiapkannya kartu vaksin ya. Kemudian yang kelima, tahun sebelumnya juga ada diminta tentang deklarasi sehat. Kemudian yang keenam, ini dia tidak semua ya. Ini biasanya khusus untuk peserta yang disabilitas. Itu ada surat keterangan sebagai penyandang disabilitas. Kemudian yang ketujuh, sertifikat pendidik ini biasanya khusus untuk guru ya, atau untuk yang kesehatan itu biasanya STR ya, boleh disiapkan. Dan yang kedelapan adalah tambahan lain atau menyesuaikan dengan kebijakan instansi masing-masing. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobatku semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini.